Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusalawati, jurusan Manajemen, tugas pengantar ilmu ekonomi, dosen Ibrahim Bali Pamungkas. Bagaimana solusi dan saran agar masyarakat dan pihak UMKM bisa mengatasi krisis perekonomian di tengah pandemi COVID-19? 1. Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang digunakan penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang berdampak COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerimanya. Mustahik, poin ini dapat memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Untuk itu, penguatan kampanye, dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan, diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul mal untuk masyarakat sekitarnya, dan wajib didaftar sebagai unit pengumpul zakat UFIZ di bawah koordinasi organisasi pengolahan zakat OVZ, meski masjid-masjid saat ini sementara tidak difungsikan. Di era media sosial ini, jamaah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara online. Kemudian literasi perhitungan zakat dapat dilakukan dengan pendirian zakat sentra di masjid dan kampus-kampus. Selanjutnya perlu mengkurukan gerakan solidaritas pun secara nasional dan besar-besaran dipimpin langsung oleh Presiden RI dan didukung oleh seluruh media mainstream nasional serta media sosial resmi pemerintah dan masyarakat. Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked. Suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia BEI perlu bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagai untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf, RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, RIW, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 3. Bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro, kecil, menengah UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncengan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan seperti pemberian stimulasi tambahan, relaksasi perbankan syariah, dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit. Pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dan perbankan lembaga keuangan syariah ini perlu digunakan dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.